Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah, sip, 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 sip. Hai anak-anakku level 5. Salam semangat untuk kalian semua. Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Sudah siap belajar matematika hari ini? Harus siap dong. Yuk disiapkan buku paket matematika, buku tulis dan alat tulis. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Go go go, semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku level 5. Kembali lagi di mata pelajaran matematika. Hari ini kita masih belajar operasi hitung pecahan ya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada bilangan desimal. Langsung aja yuk kita mulai. Go go go. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, penjumlahan bilangan desimal. Siswa mampu melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan desimal dengan benar, serta siswa mampu menganalisa dan menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan bilangan desimal dengan tepat. Kedua, pengurangan bilangan desimal. Siswa mampu melakukan operasi hitung pengurangan bilangan desimal dengan benar, serta siswa mampu menganalisa dan menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan bilangan desimal dengan tepat. Kita mulai dari yang pertama. Mengingat kembali yuk, apa sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah pecahan berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Contoh, 1/10, penyebutnya 10, ditulis dalam bentuk bilangan desimal menjadi angka satunya sebagai pembilang kita tulis. Nah, setelah itu untuk menentukan letak komanya, kita lihat dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 10, angka nolnya hanya 1 ya. Maka kita kasih garis di bawah angka 1. Nah, tanda komanya berada di depan angka 1. Jangan lupa setelah tanda koma dikasih angka 0. 1/10 ditulis 0,1. 3/100, pembilangnya adalah 3, penyebutnya adalah 100. Ditulis, angka 3-nya kita tulis. Kemudian kita tentukan letak tanda komanya di mana. Kita hitung angka 0-nya ya, ada 1, 2. Kita tulis di sini di bawah angka 3 ada 1 garis. 1 garis lagi di mana? Di depan angka 3. Belum ada angkanya, kita tulis saja angka 0. Nah, sudah sama-sama 2 garis, baru kita tulis tanda koma di depan angka 0. Dan jangan lupa di depan tanda komanya kita kasih angka 0 ya, 0,03. 3/100 ditulis 0,03. 11/1000 kita tulis angka 11-nya, seret. Kita tentukan letak komanya, kita hitung angka 0 di penyebutnya. Ada 1, 2, 3. Kemudian kita hitung dari angka paling belakang ya, dari angka 1 ke depan, 2, 3. Belum ada angkanya, kita tulis angka 0. Kemudian kita kasih tanda koma dan jangan lupa angka 0 lagi. 11/1000 ditulis dalam bentuk bilangan desimal menjadi 0,011. 5/10.000, angka 5-nya kita tulis, seret. Sekarang kita tentukan letak komanya, kita hitung dari jumlah angka 0 di penyebutnya ya. 1, 2, 3, 4. Baru kita pindahkan ke angka 5. Angka 5 ini paling belakang, kita hitung dia 1, 2-nya ke depan, 3, 4. Berhubung di depan angka 5 ini belum ada angka, kita tulis saja angka 0. 0, 0, 0. Di depannya kita kasih tanda koma dan angka 0. 5/10.000 ditulis dalam bilangan desimal menjadi 0,0005.
Nah, setelah mengingat kembali apa itu bilangan desimal, sekarang kita ke nilai tempat pada bilangan desimal. Nilai tempat pada bilangan desimal dapat digambarkan sebagai berikut. Ustazah punya contoh satu bilangan desimal. Ini dia angkanya. Bilangan desimal ini dibaca 123,456. Kita tentukan nilai tempatnya satu-satu ya, dimulai dari yang paling depan. 123, 100 dibacanya ratus. Jadi nilai tempatnya adalah ratusan. 20 nilai tempatnya adalah puluhan. 3 nilai tempatnya adalah satuan. Yang ini tanda koma. Untuk yang di belakang tanda koma dimulai dari 4, 5, dan 6. Sebelah tanda koma persis itu disebutnya persepuluhan. Jadi langsung persepuluhan ya, bukan persatuan. Persepuluhan. Di sebelah angka 4 yaitu angka 5 adalah perseratusan, dan setelah angka 5 yaitu angka 6 adalah perseribuan. Sekali lagi, bilangan desimal ini dibacanya adalah 123,456. Sudah paham ya nilai tempat pada bilangan desimal? Ini penting banget untuk nanti proses penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan desimal, yang perlu kita lakukan adalah harus menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka tersebut sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Jadi, misalnya ribuan itu harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan ribuan lagi. Ratusan dijumlahkan atau dikurangkan dengan ratusan. Puluhan dijumlahkan atau dikurangkan dengan puluhan. Satuan dijumlahkan atau dikurangkan dengan satuan. Persepuluhan dijumlahkan atau dikurangkan dengan persepuluhan. Perseratusan dijumlahkan atau dikurangkan dengan perseratusan juga. Dan kalau ada perseribuan, harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang sama, yaitu perseribuan. Kita coba lihat ke contoh soal aja ya. Yuk. Kita mulai dari contoh soal penjumlahan desimal. Ustazah punya satu buah soal. 31,15 ditambah 104,03. Untuk melakukan penjumlahan desimal, Ustazah ulangi sekali lagi. Kita mengerjakannya sama seperti penjumlahan pada bilangan bulat, nak. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah ya. Cara bersusun ke bawah, tapi yang perlu diingat adalah nilai tempatnya harus sama, harus sejajar. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, satuan dengan satuan. Tanda koma juga harus dengan tanda koma lagi. Persepuluhan dengan persepuluhan lagi. Ini Ustazah tuliskan tabel, isinya adalah nilai tempat. Ada bilangan, ada nilai tempat mulai dari ratusan, puluhan, satuan, tanda koma, persepuluhan, dan perseratusan. Ustazah mulai dari angka yang pertama ya, 31,15. 31. Angka 3-nya kan dibacanya 30. Berarti angka 3 di sini sebagai puluhan. Satunya sebagai satuan. Tanda komanya kita tulis. Di sebelah tanda koma adalah persepuluhan, yaitu angka 1. Dan angka 5 sebagai perseratusan. Sekarang kita lihat ke bilangan desimal yang kedua. 104,03. 100 berarti angka satunya berfungsi sebagai ratusan nilai tempatnya. 1. Puluhannya 0, satuannya 4, tanda koma, persepuluhannya 0, perseratusannya 3. Nah, sudah sesuai nih nilai tempatnya. Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, tanda koma dengan tanda koma. Sekarang baru kita jumlahkan. Seperti penjumlahan pada bilangan bulat, kita menjumlahkannya dari belakang ya, nak. Dari angka yang paling belakang, berarti dari perseratusan nih. 5 ditambah 3, 8. 1 ditambah 0, 1. Tanda koma kita tulis lagi. 1 ditambah 4, 5. 3 ditambah 0, 3.
Dan yang ini, di atas ini kan ratusannya nggak ada. Boleh kita tulis, nah angka 0 aja ditulisnya. Jadi 0 ditambah 1, yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 135,18. Kita coba pakai cara penjumlahan ke bawah ya. 31,15 ditambah 104,03. Jadi yang perlu diperhatikan ketika penjumlahan ke bawah, komanya harus lurus, nak. Harus sejajar yang atas sama bawah. Tanda koma, di bawahnya harus tanda koma lagi. Perseratusan dengan perseratusan, persepuluhan dengan persepuluhan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Baru kita tambahkan. Sama dari belakang. 5 ditambah 3 yaitu 8. 1 ditambah 0 yaitu 1. Tanda komanya kita tulis lagi. 1 ditambah 4 yaitu 5. 3 ditambah 0 yaitu 3. Dan yang terakhir, di atas angka 1 nggak ada angka apa-apa, kita boleh tuliskan angka 0. 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi hasil dari 31,15 ditambah 104,03 adalah 135,18. Kita coba ke contoh yang kedua ya, siap-siap. Contoh yang kedua masih dari penjumlahan desimal. 3,157 ditambah 24,28. Ini nilai tempatnya 3,157, 3-nya sebagai satuan karena disebutnya juga cuma 3 aja, bukan 30, bukan 300. Tanda koma, persepuluhannya 1, perseratusannya 5, perseribuannya 7. 24,28, puluhannya adalah 2, satuannya 4, tanda komanya ditulis, persepuluhannya 2, dan perratusannya adalah 8. Kita tambahkan ya. Dari belakang, dari yang paling belakang. Perseribuan di sini ada 7, tapi di bawahnya nggak ada. Boleh kita tulis angka 0. 7 ditambah 0, 7. 5 ditambah 8 itu 13 ya. Sama seperti pada penjumlahan bilangan bulat, kita tulisnya angka yang terakhir, angka 3. Angka satunya, angka depannya, kita simpan di sebelahnya, di persepuluhan. Baru kita ikut perhitungan yang di sini. 1 ditambah 1 ditambah 2 yaitu 4. Tanda komanya tulis lagi. 3 ditambah 4, 7. Di sini di atas puluhan nggak ada angka, boleh kita tulis 0. 0 ditambah 2, 27. Sekarang kita pakai cara bersusun ke bawah. 3,157 ditambah 24,28 nih. Tanda komanya lurusin ya, nak. Tanda koma harus lurus dengan tanda koma lagi. Sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Di sini Ustazah tambahin angka 0 nih supaya si 7-nya nanti ada temennya ketika dijumlahkan. Seret, kita jumlahkan. Penjumlahannya dari yang paling belakang. 7 ditambah 0, 7. 5 ditambah 8, 13. Kita tulis 3, simpan 1 di angka sebelahnya. 1 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 4. 3 ditambah 4, hasilnya 7. Di sini nggak ada angka, Ustazah tulis angka 0. 0 ditambah 2, hasilnya 2. Jadi hasil penjumlahan dari 3,157 ditambah 24,28 adalah 27,437. Sekarang kita coba ke yang pengurangan desimalnya ya. Sekarang kita coba ke contoh soal pengurangan desimal. 149,82 dikurangi 21,61. Caranya sama ya. Bisa menggunakan cara pengurangan bersusun ke bawah. Ingat, tanda komanya harus sejajar, harus lurus, dan nilai tempatnya juga sama. 149,82 sudah Ustazah tuliskan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. 21,61 juga sudah Ustazah tuliskan sesuai nilai tempatnya masing-masing. Tuh lihat ya, tanda komanya lurus sama tanda koma dengan tanda koma, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perratusan
dengan perseratusan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita kasih tanda kurang. Hati-hati, biasanya ketika sudah proses pengurangan, tapi di kepala kalian itu dihitungnya ditambah. Hati-hati ya nak, ketika dikurang berarti harus ingat, oh ini pengurangan bukan penjumlahan. Sama kita kurang ini dari belakang. Dari 2 dikurangi 1. 2 dikurang 1, 1. 8 dikurang 6, 2. Tanda komanya kita tulis lagi, jadi tanda komanya tuh sejajar dari atas sampai bawah, tanda koma semua. 9 dikurang 1, 8. 4 dikurang 2, 2. 1 di bawahnya kosong, kita tulis angka 0 ya. Jadi kalau yang kosong ini boleh kita tulis angka 0. 1 dikurangin 0 tetap 1. Sekarang kita coba menggunakan cara bersusun ke bawah. 149,82. Angka selanjutnya adalah 21,61. Komanya lurusin ya, berarti koma di bawahnya harus koma lagi. Nah, jadi sesuai dengan nilai tempatnya, baru kita kurangkan. Sama dari belakang. 2 dikurang 1, yaitu 1. 8 dikurang 6, yaitu 2. Tanda koma. 9 dikurang 1, 8. 4 dikurang 2, 2. Di sini nggak ada angka, kita boleh tulis 0. 1 dikurangin 0, yaitu 1. Jadi hasil pengurangan dari 149,82 dengan 21,61 adalah 128,21. Gitu ya. Contoh soal pengurangan yang kedua. 15,3 dikurang 8,24. 15,3 sudah Ustazah tulis nilai tempatnya. 8,24 juga sama, sudah Ustazah tulis nilai tempatnya. Kita langsung kurangi dari belakang ya. Perseratusan di atas angka 4 nggak ada angka apapun, tapi kita tulis angka 0 ya. Dan hati-hati, 0 dikurang 4 bukan 4. 0 dikurang 4 itu nggak bisa ya, jadi harus pinjam ke sebelahnya, ke angka 3. Kita pinjam berarti yang angka 3-nya dicoret, dipinjam satu angka tinggal 2. Terus angka satunya kemana? Jadi ke 0, karena kan tadi dipinjam. Sekarang jadi 10. 10 dikurangi 4, 6. 2 dikurangi 2, 0. Tanda komanya kita tulis lagi. Sekarang satuan dengan satuan kita kurangi. 5 dikurang 8. Tidak bisa, angka kecil dikurangi angka besar. Pinjam ke sebelahnya yaitu ke puluhan. Puluhannya ada 1, dipinjam nih. Habis berarti puluhannya tinggal 0. Angka satunya dipinjam ke 5, jadi 15. 15 dikurangi 8, 7. Di sini 0. Di bawahnya nggak ada angka apa-apa, kita tulis 0 lagi. 0 dikurangin 0, 0. Coba kita pakai cara pengurangan ke bawah. 15,30 dikurangi 8,24, dilurusin komanya. Sama, 0 dikurangi 4 tidak bisa, pinjam ke sebelah, ke angka 3. Jadi yang tadinya 0 pinjam jadi 10, dikurangi 4 yaitu 6. Di sebelahnya dipinjam 1, awalnya 3 jadi tinggal 2. 2 dikurangi 2, 0. Tanda komanya ditulis. 5 dikurang 8 tidak bisa juga, jadi pinjam ke angka 1. Jadi angka satunya dicoret, tinggal 0, si angka 5-nya jadi 15. 15 dikurangi 8, 7. 0 dikurangi 0 habis. Jadi jawabannya adalah 7,06. Kita coba lihat ke soal yang bentuknya cerita ya. Ayah membutuhkan benang untuk menjahit sarung, baju koko, dan celana. Ada 3 buah benda yang mau dijahit. Masing-masing sebanyak 1,3 meter untuk menjahit sarung, 2,25 meter untuk baju koko, dan 3,5 meter untuk celana. Tentukan panjang benang yang dibutuhkan ayah untuk menjahit sarung, baju koko, dan celana. 3 benda. Berarti
ayah diminta untuk menghitung panjang benang yang dibutuhkan seluruhnya. Berarti kita jumlahkan ya nak, operasi hitungnya adalah penjumlahan, bilangannya desimal semua. 1,3 ditambah 2,25 ditambah 3,5. Cara ngitungnya satu-satu dulu ya, dari yang paling depan dulu. 1,3 kita tambahkan dengan 2,25. Penjumlahan ke bawah, komanya lurusin, koma dengan koma. 1 pasangannya dengan 2 sebagai satuan, 3 pasangannya dengan 2 sebagai persepuluhan. 5 atasnya nggak ada, boleh kita tulis 0 nanti di atasnya 5. Kita kasih tanda tambah ya. Kita mulai dari paling belakang, tulis angka 0, 0 ditambah 5, yaitu 5. Sekarang di sebelahnya, 3 ditambah 2, yaitu 5. Tanda komanya kita tulis. Sekarang 1 ditambah 2, yaitu 3. 3,55. Baru kita tambahkan dengan angka yang ketiga ya, ditambahkan dengan 3,5. Jadi 2 kali langkahnya. 3,55 dari sini ditambahkan dengan 3,5. Komanya lurus. Satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Jangan lupa kasih tanda operasi hitungnya itu penjumlahan. Dimulai dari belakang. Di bawah angka 5 tidak ada angka, kita tulis angka 0. 5 ditambah 0 yaitu 5. Sebelahnya 5 ditambah 5 yaitu 10. Kita tulis 0, satunya disimpan di sebelahnya. Baru sekarang kita tambahkan yang satuannya 1 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 7. Jadi hasil dari penjumlahan ketiga angka desimal ini adalah 7,05. Jadi panjang benang yang dibutuhkan ayah untuk menjahit sarung, baju koko, dan celana adalah 7,05 meter. Ustazah punya contoh satu soal cerita, satu lagi. Soal cerita yang kedua. Kakek memiliki sawah seluas 2,55 hektar. Sawah tersebut 0,6 hektar ditanami padi dan 1,2 hektar ditanami jagung. Sisanya ditanami kedelai. Hitunglah luas bagian sawah yang ditanami kacang kedelai. Kakek punya sawah luasnya 2,55 hektar. Ditanami padi 0,6, berarti kita kurangi ya. Kemudian ditanami jagung 1,2, dikurangi lagi. Sisanya itu ditanami kedelai, berarti proses perhitungannya adalah dikurang. 2,55 dikurang 0,6 dikurangi 1,2. Kita kuranginya satu-satu. 2,5 2,55 dikurang 0,6, luruskan tanda komanya. Kita kurangi, hati-hati ini pengurangan dari belakang. Di bawah angka 5 nggak ada angka, kita tulis 0. 5 dikurang 0 yaitu 5. Sebelahnya 5 dikurangi 6, nggak bisa ya, angka kecil dikurangin angka besar, kita pinjam ke sebelahnya yaitu ke angka 2. Angka 2 dipinjam tinggal 1, 5 jadi 15. 15 dikurangi 6 yaitu 9. Tanda komanya tulis 1 dikurangin 0 tinggal 1. Sekarang hasil pengurangan ini kita kurangi lagi dengan 1,2. 1,95 dari sini dikurangi 1,2. Operasi hitungnya pengurangan dari belakang. Di bawah angka 5 nggak ada angka apapun, kita tulis 0. 5 dikurang 0 tetap 5. Sebelahnya 9 dikurangi 2 sisa 7. Tanda komanya tulis lagi. Terakhir 1 dikurang 1, 0. Jadi hasil pengurangan dari 2,55 dikurang 0,6 dikurang 1,2 adalah 0,75. Jadi luas bagian sawah kakek yang ditanami kacang kedelai adalah seluas 0,75 hektar. Wah, bisa ya? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Kalau ada yang masih
bingung, ada yang masih belum paham, boleh ditonton lagi videonya. Boleh juga tanya ke ustadz ustazahnya di kelas masing-masing ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah, salam matematika.